Jadi ada overtime 2 jam, tapi itu diapresiasi dengan sebuah makanan. Let's say yang paling umum tuh pizza. Nah, apakah hour rate lo sebanding dengan satu box pizza atau bahkan satu slice? Karena satu box pizza itu dibagi satu tim. Let's say kayak gitu. Tapi balik lagi ke lo juga yang melakukannya ya. Satu sisi pasti karena gue pernah ngalamin juga di sisi bekerja di kantor-kantor seperti itu, yang istilahnya kalau zaman sekarang itu client side, karena mereka nggak mau ribet ngurusin admin ke divisi HR untuk ngisi form lembur apa segala macam. Akhirnya si atasan membujuk timnya untuk bekerja overtime dengan menawarkan dinner's on me. Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Buat lo semua yang udah kerja, jam kerjanya gimana? Apakah 9 to 5? Atau ya rata-rata 9 jam lah per hari? Kalau gue jujur enggak. Gue bekerja di sebuah perusahaan agency yang jam kerjanya fleksibel. Yang mana untuk gambaran, gue bisa datang siang, tapi gue bisa pulang mungkin pagi. Kalau lagi santai ya bisa pulang sore, ya paling sore jam 8, jam 9 lah. Bisa lah pulang jam-jam segitu. Lagian kalau ngomongin pulang kerja di Jakarta, pulang jam 5 atau jam 6 sore, itu sama aja lo buang-buang energi lo sebanyak itu sih. Soalnya lo harus ngadepin macet berjam-jam. Untuk yang bawa mobil, ya nyetir tuh capek. Dan lo di kondisi kena macet dan nyaman. Sebenarnya juga nggak nyaman-nyaman amat juga, cuman adem. Terus ada entertainment lah, mau itu radio, mau itu lagu, mau itu podcast. Tapi balik lagi untuk ngadepin itu tiap hari ya capek. Begitupun untuk teman-teman yang bawa motor di jam-jam segitu, yang udah pasti kan ya teman-teman pada pakai jaket ya. Tapi di satu sisi panas banget karena macet, ditambah lagi ini di Jakarta yang beberapa artikel bilang kalau Jakarta itu punya udara yang terburuk, nggak tahu nomor berapa ya, gue lupa. Tapi yang jelas kenapa gue pulang jam-jam 8, jam 9 kalau lagi santai ya, karena gue nggak mau energi gue terbuang untuk macet-macetan pertama. Tapi balik lagi, apakah jam kerja fleksibel itu baik? Baiknya kalau di sisi gue bisa punya waktu me time itu di pagi, yang sekarang lagi gue pakai untuk olahraga. Tapi jeleknya gimana? Jeleknya jam tidur berantakan, parah. Dan ada beberapa poin lagi lah yang gak usah gue bilang. Tapi yang jelas, kalau di jam kerja yang fleksibel itu, lo nggak ada istilah overtime atau lembur. Di perusahaan-perusahaan yang nerapin jam kerja 9 to 5 atau 8 to 5, ya intinya 9 jam kerja lah. Biasanya ada istilah lembur atau overtime. Nah, apakah si lembur itu diapresiasi dengan insentif? Itu balik lagi tergantung perusahaannya. Tapi yang jelas, insentif itu sebagai apresiasi. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang punya sistem kerja seperti itu, tapi timnya tidak menerapkan seperti itu. Misalkan harus jam kerjanya itu 9 to 5. Harus ternyata di satu atau beberapa hari si orang-orang ini tuh harus pulang jam let's say jam 7 lah. Jadi ada overtime 2 jam, tapi itu diapresiasi dengan sebuah makanan. Let's say yang paling umum tuh pizza. Nah, apakah hour rate lo sebanding dengan satu box pizza atau bahkan satu slice? Karena satu box pizza itu dibagi satu tim. Let's say kayak gitu. Tapi balik lagi ke lo juga yang melakukannya ya. Satu sisi pasti karena gue pernah ngalamin juga di sisi bekerja di kantor-kantor seperti itu, yang istilahnya kalau zaman sekarang itu client side, karena mereka nggak mau ribet ngurusin admin ke divisi HR untuk ngisi form lembur apa segala macam. Akhirnya si atasan membujuk timnya untuk bekerja overtime dengan menawarkan dinner's on me. Dinner'snya kan
ya harusnya ya let's say kalau misalkan mau dinner kayak gitu ya yang proper lah setidak-tidaknya. Tapi balik lagi ternyata kalau misalkan di perusahaan seperti itu ya, di client side ini, ya balik lagi atasan lo juga kan digaji, sama-sama digaji. Cuma bedanya dia gajinya lebih besar sedikit mungkin dibanding lo yang lo nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan mau traktir pun ya paling traktir apa sih? Nggak akan traktir yang mahal-mahal lah. Makanya si perbandingan gaji lo dibagi jadi per jam gitu dengan makanan yang disuguhkan sama atasan lo biasanya nggak sebanding. Atau bahkan yang paling parahnya bukan makanan lagi, kayak cuma kopi susu. Kalau Jakarta tuh ya itu lebih nggak jelas lagi sih. Tapi balik lagi, ada juga beberapa orang yang memang passionnya tuh kerja. Dan nggak salah juga, karena dia mungkin suka dengan fokusnya, dia suka dengan bidangnya, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas orang-orang kayak gitu tuh bukan orang-orang yang akan ngeluh soal overtime. Tapi justru mungkin bahasanya adalah dedikasi. Dedikasi kalau orang yang passionate untuk kerja ini tuh pertama udah pasti profesional. Dan kedua dia pengen nyelesain masalah di pekerjaannya biar dia pulang ke rumah dengan tenang. Kebanyakan pasti alasannya gitu. Tapi untuk temen-temen yang terpaksa atau dipaksa overtime, itu dedikasi atau eksploitasi ya. Dan belakangan ini juga pasti teman-teman juga sering dengar ada kata-kata seperti work-life balance, di mana kehidupan lo itu dibagi antara pekerjaan dan kehidupan personal. Yang jelas work-life balance itu adalah keseimbangan di antara dua itu. Gimana caranya? Sesuai peraturan di perusahaan tempat lo kerja. Jadi orang-orang yang mementingkan work-life balance itu akan sungkan untuk overtime. Jadi mereka akan menghindari sebisa mungkin untuk itu. Misalkan masuk jam 8, pulang jam 5, mereka akan stick sama itu. Sisanya mereka punya quality time sama dirinya sendiri, sama circle-nya dia. Let's say lo mau baca dimanapun, si work-life balance ini bagus untuk mental health, tapi dinilai tidak bagus untuk profesionalitas. Nah, jadi kan dilema ya. Sebenarnya gue pengen sehat mentally, tapi di satu sisi juga gue pengen karirnya berkembang. Jadi apa yang harus dilakukan? Lo bisa pertama-tama sih, menurut gue ya misalkan lo dipaksa overtime, ya udah overtime tapi dengan terms and condition kalau bisa. Kalau nggak bisa juga ya berarti lo harus benar-benar mensiasati gimana caranya negosiasi dengan si atasan lo ini. Let's say memang overtime-nya itu tidak dibayar, tidak diapresiasi, atau bos lo males ngurusin ke HR-nya gitu ya. Jadi let's say sesimpel ya udah besok gue berarti bisa masuknya siang ya, sesuai dengan overtime yang sedang gue kerjakan saat ini gitu misalkan. Let's say lo 9 to 5, lo overtime 3 jam gitu misalkan. Jam 8 malam lo baru pulang. Lo mungkin bisa nego sama atasan lo, besok gue datangnya jam 12 berarti ya, karena gue overtime 3 jam. Jadi ya itu win-win solution aja. Tapi kalau gak bisa juga, ya mau gak mau lo dihadapkan dengan pilihan apakah profesionalitas itu lebih penting daripada mental lo. Gue gak tahu, gue balikin ke lo, silahkan lo jawab sendiri. Tapi yang jelas work-life balance itu baik. Lo mau baca dimanapun, work-life balance itu baik untuk kesehatan mental lo. Tapi kalau misalkan ternyata tidak bisa balance, coba lo seimbangkan dengan beberapa hal sih. Pertama olahraga. Kedua, me time lo apa? Nonton, jalan-jalan, makan. Nah coba diseimbangkan dengan itu, dan jangan lupain hal-hal kecil kayak makan enak tuh bikin lo seneng, kayak ngobrol sama teman kerja lu tuh bikin lu nggak ada pressure waktu kerja. Bahkan mungkin keseringannya keasikan ngobrol sampai lupa pulang. Kalau di sisi gua banyak banget lah yang bisa dieksplor untuk menyeimbangkan intensitas pekerjaan lo atau intensitas kegiatan lo dengan personal life lo.
Dan kalau misalkan lo masih nggak seimbang juga, coba deh lo olahraga. Coba deh hal-hal baru yang belum pernah lo cobain. Pertama, lo bisa punya experience yang benar-benar fresh, yang belum pernah lo dapetin. Dan kedua, si kegiatan-kegiatan baru ini benar-benar akan membuat lo punya semangat lagi sih untuk ngapa-ngapain, bukan cuma kerja aja. Bahkan kadang-kadang ada orang yang nggak semangat bahkan untuk makan. Coba deh lihat lagi ke belakang apa yang bisa bikin lo seneng lakuin.